Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 127, Bala Bantuan Valentino. Namun, Valentino tahu dia tidak bisa melakukannya. Angel sangat terharu, tapi juga merasa sangat sedih. Angel tahu, baik itu Kak Evan yang berusaha untuk membuka jalan bagi dirinya sendiri sebelumnya maupun rombongan Rizky yang membuang senjata mereka sekarang. Mereka semua melakukannya karena Valentino, sedangkan dia hanyalah seorang beban. Haha, sungguh hubungan yang sangat mengharukan. Aku benar-benar tidak tahu apa bagusnya Valentino ini. Kenapa kalian harus begitu berkorban untuknya? Kalau kalian mau mengikutiku, aku bisa memberi kalian 3 kali lipat lebih banyak dari apa yang diberikan Valentino. Ryan sangat iri. Semakin setia rombongan Rizky kepada Valentino, dia semakin mereka iri dan marah. Rizky mencibir, lalu meludah dengan jijik. Puih! Ryan yang marah tiba-tiba berteriak pada Kak Eri. Kak Eri, tunggu apa lagi? Hajar mereka! Hajar mereka semua! Sialan! Dasar tidak tahu diri. Kalian pikir aku tidak berani membunuh kalian? Haha! Baik. Kak Eri tertawa, kemudian langsung mengeluarkan perintah serangan. Ratusan anak buahnya sangat bersemangat. Mereka bergegas maju dengan senjata di tangan mereka. Bilg! Meskipun tidak punya senjata, para pemuda itu juga tidak bisa mendekati Rizky. Rizky mengayunkan tinjunya dan langsung menerbangkan 2 orang. Sialan! Siapa yang menyuruh kalian untuk melawan balik? Kalau kalian melawan lagi, aku akan menikam Angel! Teriak Rain secara tiba-tiba. Begitu mendengar kalimat itu, tinju Rizky yang di udara tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia langsung dihantam oleh beberapa pipa baja. Mereka bisa tidak peduli dengan nasib Angel karena mereka sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Angel. Namun, mereka tidak bisa tidak peduli dengan perasaan Valentino. Kalau terjadi apa-apa pada Angel, Valentino pasti akan menjadi gila. Oleh karena itu, demi tuan muda Valentino, semua pengawal berpakaian hitam itu langsung berhenti melakukan perlawanan dan berdiri untuk menerima pukulan dari musuh. Pong! 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 Semua pengawal berpakaian hitam tidak bisa melawan, sementara para pemuda itu sama sekali tidak berbelas kasihan. Mereka terus mengayunkan pipa baja di tangan mereka dengan kuat. Mereka menghantam pengawal berpakaian hitam dengan pukulan berat, lalu satu demi satu pengawal berpakaian hitam mulai berjatuhan. Valentino akhirnya tidak bisa mengendalikan emosinya lagi dan tiba-tiba berteriak dengan marah. Rain, dasar bajingan! Pada saat ini, mata Valentino telah memerah, bahkan pupil hitamnya juga menjadi merah. Hahaha. Rain tertawa keras. Semakin marah Valentino, semakin bahagia dirinya. Kalian jangan pedulikan aku. Cepat lawan. Lawan. Teriak Angel sambil menangis sedih. Detik berikutnya, Angel berteriak dengan keras. Cepat lawan. Setelah meneriakkan kalimat itu, Angel tiba-tiba memejamkan matanya, menegakkan lehernya, lalu berinisiatif untuk mendekati belati Rain. Sekarang dia hanya seorang beban. Selama dia mati, semuanya akan berakhir. Selama dia mati, Rain akan kehilangan sandera untuk mengancam Valentino, sementara Valentino dan yang lain dapat melawan pihak lawan. Angel pun mendekati belati tanpa takut mati. Gila! Teriak Rain karena terkejut. Dia tahu lebih jelas daripada Angel apa yang bisa dia gunakan untuk mengancam Valentino dan semua orang. Jadi, dia pasti tidak akan membiarkan Angel mati sekarang, jadi segera menarik kembali belati itu. Namun meskipun begitu, leher Angel telah terluka dan darah mulai mengalir dari lehernya. Rain, dasar bajingan! Valentino bergegas maju dengan mata terbelalak. Berhenti! Berhenti di sana kalau kamu tidak ingin Angel mati! Rain sangat terkejut, lalu buru-buru menahan Angel sambil berteriak kepada Valentino. Valentino terpaksa berdiri di tempat. Sekarang, dia benar-benar mengkhawatirkan kondisi Angel. Angel tidak banyak berpikir lagi, dia masih ingin menancapkan diri ke belati itu. Rain memarahinya. Sialan!
Pukul dia hingga pingsan. Seorang pria muda memukul leher Angel dengan pisau di tangannya. Kemudian Angel pun pingsan. Setelah itu, Rain kembali menarik Angel dan menaruh belati itu di lehernya. Dia merasa dia tidak bisa membuang waktu lagi daripada terjadi hal di luar dugaan. Valentino, berlutut padaku sekarang. Sekarang! Sekarang juga! Teriak Rain dengan keras. Setelah Valentino berlutut padanya dan menikmati sujud dari Valentino, dia akan langsung memperkosa Angel di hadapan Valentino. Tiba saatnya, Valentino pasti akan menjadi gila setelah menerima begitu banyak pukulan, kan? Rain semakin senang memikirkan hal itu. Valentino telah berulang kali menekan dirinya, bahkan berani menghancurkan mobilnya. Hebat sekali, bukan? Bukankah Valentino sangat hebat? Hari ini, dia akan membiarkan Valentino membayar semua utangnya. Rain masih berteriak. Berlutut! Berlutut padaku! Di luar sana, rombongan Rizky masih dipukuli oleh orang-orang. Tak lama kemudian, sebagian besar pengawal berpakaian hitam telah jatuh ke tanah. Valentino merasa sangat sedih. Dia melihat semua adegan itu dengan wajah sedih, lalu menghadap Rain dan hendak berlutut di tempat. Di saat seperti ini, dia bisa mengesampingkan semua martabatnya. Selama Angel bisa selamat dan rombongan KRI berhenti dipukul, dia rela berlutut pada Rain. Boom! 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 Namun pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara mesin yang sangat kuat dari luar. Didengar dari suara itu, orang-orang pun tahu bahwa itu pasti bukan suara mesin biasa. Suara itu setidaknya merupakan suara dari mobil sport seharga lebih dari 10 miliar. Sementara pada saat yang sama, cahaya terang mulai bersinar lurus ke arah sini. Lampu yang sangat menyilaukan membuat semua orang menyipitkan mata mereka. Rain merasakan firasat buruk muncul di hatinya dengan tegang. Rain terus berteriak. Valentino, berlutut padaku. Cepat berlutut. Tuan Muda Rain, ada yang tidak beres. Mereka bukan pasukan kita. Teriak KRI dengan panik. Firasat buruk di hati Rain semakin kuat. Jika orang-orang itu bukan pasukan KRI, jadi siapa yang datang? Apakah bala bantuan Valentino telah tiba? Memangnya kenapa kalau bala bantuan Valentino telah tiba? Bahkan jika ada 1.000 orang atau 10.000 orang yang datang, selama Angel masih di tangannya, Valentino juga tidak akan bisa melakukan apa-apa padanya. Kecuali Valentino tidak peduli dengan keselamatan Angel lagi. Setelah memikirkan hal ini, ketegangan di hati Rain pun perlahan mereda. Shh. Satu demi satu mobil melaju ke gedung pabrik yang terbengkalai itu, lalu langsung mengepung seluruh gedung pabrik. Dilihat sekilas, totalnya hampir ada 30 mobil dan semuanya adalah Hammer militer. Detik berikutnya, pintu jeep militer terbuka dan orang-orang mulai turun dari mobil. Orang-orang itu bahkan tidak mengeluarkan satu suara sedikit pun ketika mereka keluar dari mobil. Betapa terlatihnya mereka. Bahkan pasukan khusus di kemiliteran pun mungkin tidak dapat mencapai kualitas tempur yang begitu menakutkan. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya turun dari Hammer militer. Mereka segera membentuk barisan, lalu berjalan lurus ke depan. Ketika orang-orang itu berjalan kemari, pakaian mereka pun menarik perhatian semua orang. Seragam hitam mereka terlihat seperti pakaian yang dikenakan oleh suatu pasukan khusus. Di dada kiri pakaian mereka, terukir sebuah lencana yang seukuran telapak tangan. Di tengah lencana itu, ada 2 huruf, yaitu WA. W adalah singkatan dari Wijaya, sedangkan adalah singkatan dari tingkatan. Mereka adalah bala bantuan level A dari keluarga Wijaya. Bab 128, menyerah, sudah terlambat. Bala bantuan level A keluarga Wijaya telah tiba. Ketika melihat adegan ini, pasukan Rain menjadi bingung. Karena mereka tidak tahu sama sekali apa yang dimaksud dengan libar A. Dengan pengetahuan mereka, mereka sama sekali tidak mengerti arti dari kedua huruf itu. Mereka bahkan tidak tahu betapa mengerikannya status kedua huruf itu di negara Wadya. Pada saat ini, hampir 300 orang berjalan kemari dengan serempak. Orang-orang itu berekspresi datar dan tidak mengatakan apa-apa. Sikap mereka membuat orang lain merasa sangat terkejut. Sementara pada saat ini, seorang pemuda masih memegang pipa baja dan terus memukul pengawal berpakaian hitam di atas tanah. Pengawal berpakaian hitam itu sudah sekarat, tetapi dia masih terus mengayunkan pipa bajanya. Pemuda itu mengutuk sambil memukul. Sialan, bukankah kamu sangat sombong barusan? Teruslah menyombongkan diri. Berhenti! Kamu hanya punya satu kesempatan. Teriak seorang pria paruh baya dengan suara yang dalam.
Pemuda itu berbalik lalu mencibir. Minggir, apakah kamu berani menyentuhku? Pikirannya sama dengan Rain. Dia berpikir bahwa selama Angel ada di tangan mereka, mereka bisa mempermainkan Valentino dan yang lainnya sesuka hati. Pria paruh baya itu langsung melambaikan tangannya tanpa banyak bicara. Krak! Krak! Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tanpa banyak bicara, 100 pria berpakaian hitam langsung mengambil 3 langkah ke depan, kemudian mengeluarkan senapan mesin ringan mini hitam dari pinggang masing-masing. 100 pria berpakaian hitam itu semuanya memegang senapan mesin di tangan masing-masing, lalu mengisinya dengan peluru. Apa maksudnya itu? Saat ini, mata Rain membelalak. Senapan panas. Senapan mesin ringan mini. Gila. Jika senapan itu ditembakkan, bukankah akan terjadi kematian massal? Dan pemuda itu langsung melepaskan pipa baja di tangannya dengan ketakutan. Aku menyerah, kata pemuda itu sambil mengangkat tangannya dengan hati-hati. Sudah terlambat, jawab pria paruh baya itu dengan ringan, kemudian melambaikan tangannya. Tak. Ratusan senapan mesin ringan mini ditembakkan secara serempak. Api kuning keluar dari ujung pistol masing-masing, terdengarlah suara yang memekakan telinga. Ratusan pria berpakaian hitam itu bergerak dengan sangat mantap. 100 senapan mesin itu semuanya ditembakkan ke arah pemuda tadi. Dalam sekejap mata, tubuh pemuda itu langsung ditembak menjadi saringan. Dia terjatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar. Tuan Muda Valentino, saya Heris Wijaya. Maaf kami telah datang terlambat, mohon Tuan Muda Valentino menghukum kami. Setelah membunuh pemuda itu, pria paruh baya itu berlutut dengan satu lutut, lalu berkata dengan hormat kepada Valentino dari kejauhan. Bangunlah, kata Valentino sambil melambaikan tangannya dengan ringan. Semua orang sangat terkejut, kecuali Valentino dan Rizky. Orang-orang itu ternyata benar-benar bala bantuan Valentino. Tidak hanya itu, mereka juga begitu menghormati Valentino, itu sungguh keterlaluan. Rain juga memiliki pengawal di rumahnya sendiri, tetapi tidak peduli seberapa hormat pengawal itu padanya. Mereka juga tidak akan berlutut seperti itu padanya, bukan? Pada saat yang sama, Rain dan Kak Eri sedang memikirkan apa identitas Valentino yang sebenarnya. Terutama Kak Eri, dia sudah menduga bahwa identitas Valentino tidak sederhana setelah melihat penampilan pasukan Rizky. Namun, dia tidak menyangka akan setidak sederhana itu. Semakin memikirkannya, Kak Eri menjadi semakin takut. Dia segera menundukkan kepalanya lalu membungkuk, hendak diam-diam menyelinap pergi. Sementara para anak buahnya, bagaimana mungkin nyawa mereka lebih penting daripada nyawanya sendiri? Berhenti! Harris mengerutkan alisnya, lalu langsung menembak Eri dengan senapan mesin di tangannya. Dor! Peluru-peluru itu mengenai tanah di bawah kaki Kak Eri dan memercikan debu. Kak Eri terkejut hingga wajahnya menjadi pucat, kemudian segera berdiri diam di tempat. Aku tidak bergerak, kata Kak Eri dengan gemetar, tangannya juga terangkat tinggi untuk membuat gerakan menyerah. Tanpa izin Tuan Muda Valentino, tidak ada yang boleh pergi dari sini, kata Harris dengan suara yang tegas. Padahal itu hanya kalimat yang sederhana, tetapi saat ini malah tidak ada yang berani membantahnya. Bahkan Rain juga tidak tahu bagaimana melawannya. Sekarang nyawa semua orang di sini ada di tangan Valentino. Orang-orang lainnya segera memapah pasukan Rizky dan membantu mereka untuk berdiri di samping tanpa mengeluarkan suara. Tak lama kemudian, semua pengawal berpakaian hitam dikawal ke satu sisi, hanya menyisakan pasukan Kak Eri di depan sana. Orang-orang yang sangat arogan sebelumnya, kini telah menjadi ikan di talenan yang sedang menunggu untuk disembelih. Para pemuda berdiri di sana dengan gemetar karena ketakutan. Bahkan ada juga beberapa orang yang tidak bisa menahan diri dan langsung buang air kecil di celana. Karena bagaimanapun juga, sekarang ada 100 senapan mesin yang menargetkan mereka. Siapa yang bisa tetap tenang dan tidak panik di situasi seperti ini? Tuan Muda Valentino, apa yang harus kita lakukan? Harris menoleh kepada Valentino, lalu menanyakan pendapat Valentino dengan hormat. Valentino melirik Angel terlebih dahulu, lalu berbalik untuk melihat Rizky dan yang lainnya. Orang-orang yang datang bersamanya semuanya terluka parah. Wajah Rizky berlumuran darah, pakaiannya compang camping. Ada juga luka yang panjang dari dahi hingga ke sudut matanya. Orang-orang lainnya juga terluka, mereka berlumuran darah dengan pakaian compang camping. Bahkan ada beberapa orang yang telah koma dan belum diketahui keselamatannya. Bunuh!
Dengan kebencian yang tak terbatas di dalam hati, Valentino tiba-tiba meneriakkan satu kata. Pada saat ini, Valentino seperti seorang kaisar yang memegang kekuasaan atas nyawa orang-orang. Dia memiliki kekuasaan untuk membunuh siapapun. Semua orang bergidik ketika mendengar perintahnya. Baik. Tanpa ragu-ragu, Harris segera berbalik sambil berkata kepada 100 pria berpakaian hitam lainnya. Isi seluruh peluru. Target kita adalah orang-orang dalam jarak 10 meter di depan. Semuanya menembak secara serempak, bunuh mereka semua. Jangan berhenti sebelum pelurunya habis. Baik. Semua orang menjawab serempak setelah mendengar perintah Harris. Krak! 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 Setelah itu, terdengar suara pelatuk senapan dipindahkan dan peluru dimuatkan. Di telinga rombongan KRI, suara itu seperti suara dari dewa kematian. Rombongan KRI menjadi panik dalam sekejap. Mereka semua melihat ke sisi ini dengan mata terbelalak. Mereka belum pernah merasa begitu dekat dengan kematian. Jika itu digantikan dengan orang lain, mereka mungkin tidak akan begitu takut. Karena bagaimanapun juga, tidak akan ada yang berani sembarangan membunuh orang di masyarakat hukum sekarang. Namun, di hadapan pasukan Harris, KRI benar-benar tidak berani tidak mempercayainya. Pemuda yang menjadi contoh sebelumnya juga tidak percaya bahwa Harris berani membunuhnya. Tetapi sekarang semua orang terkejut melihat nasibnya. Setelah melihat jasad pemuda itu, semua orang tidak mungkin tidak merasa takut. Valentino, bukan, Kak Valentino, Tuan Valentino, tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami akan pergi dari sini sekarang juga. Kami akan pergi sekarang juga. Kami tidak akan pernah muncul di depanmu lagi. Tuan Valentino, tolong ampuni kami, tolong ampuni kami. Begitu banyak orang berlutut di tanah sambil terus memohon kepada Valentino. Kini mereka semua menangis dengan sangat sedih, terlihat sangat kasihan. Namun, orang yang malang pasti mempunyai kesalahan mereka sendiri. Ketika mereka memukul rombongan Rizky barusan, mereka sama sekali tidak berbelas kasihan. Apa yang kalian takutkan? Sekarang Angel ada di tanganku. Mereka tidak akan berani menyentuh kalian. Valentino, kalau kamu berani menyentuh mereka, aku akan membunuh Angel. Rain akhirnya tersadar kembali dari keterkejutannya. Dia tiba-tiba teringat bahwa Angel masih ada di tangannya sekarang. Apakah Valentino benar-benar berani membunuh dirinya?